Assalamualaikum. Semangat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Semoga kalian semua sehat selalu. Diberikan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kebahagiaan selalu. Kali ini kita akan membahas mengenai kebahasaan teks deskripsi masih bersama Ibu Yunita Handiawati. Apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang pertama, kalimat perincian, kalimat dengan cerapan panca indera, kata berimbuhan dengan kata dasar yang berawalan K, P, T, S, sinonim, kata depan, kata umum dan khusus, serta kalimat bermajas. Tapi sebelumnya, karena subscribe itu gratis, silakan subscribe dan like serta klik lonceng di bawah ini. Baik anak-anak, selamat menyaksikan kembali materi dan pembahasan kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama akan kita bahas adalah kalimat perincian. Kalimat perincian ini ada kata umum dan kata khusus. Nah, kata umum ini dirincikan menjadi kata khusus, beberapa kata khusus. Contohnya ada pada kalimat ibuku orang yang sangat baik. Kata sangat baik ini merupakan kata umum. Kemudian dirincikan, sangat baiknya itu seperti apa ya? Dia berusaha menolong semua orang, dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Oh, ternyata ibu yang sangat baik itu maksudnya suka menolong, ramah, dan tutur katanya lembut. Seperti itu anak-anak. Jadi ketika kalian ingin membuat kalimat perincian, kalian tentukan dulu kata umum dan kata khusus yang akan digunakan. Yang kedua, kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Sesuai dengan tujuan dari teks deskripsi, agar pembaca dapat seolah melihat, mendengar, dan merasakan situasi nyata di objek yang dibicarakan, maka kalimat yang digunakan ini juga menggunakan cerapan panca indera. Kalau seolah-olah melihat, itu dia menggunakan penglihatan, baik berupa bentuk, warna, ataupun juga ukuran. Nah, di sini contohnya pantai panjang dengan pasir putih. Ini berkaitan dengan ukuran, yakni panjang. Kemudian seolah mendengar ini berkaitan dengan suara atau bunyi. Debur ombak pantai terdengar berirama. Berarti ini bunyi atau suara ombak. Kalau seolah merasakan, udara sangat terasa segar, berkaitan dengan indera perasa. Ya, anak-anak. Nah, untuk seolah merasakan dapat juga selain perasa adalah peraba dan penciuman. Yang ketiga, dalam teks deskripsi ini menggunakan awalan menasal dengan kata dasar yang berawalan K, P, T, dan S. Apa itu awalan menasal? Awalan menasal ini ada beragam, yakni meng, men, mem, dan men. Nah, maksudnya adalah nasal itu bisa menjadi en, dan eng anak-anak. Nah, kita lihat contohnya. Menasal ditambah kata dasar yang berawalan KTPS, maka huruf KPTS-nya akan luluh. Contoh, menasal ditambah kata kirim menjadi mengirim, menasal ditambah teliti menjadi meneliti, menasal ditambah pakai menjadi memakai, menasal ditambah salin menjadi menyalin. KTPS-nya luluh. Menasal ditambah KTPS dengan konsonan ganda maka tidak luluh. Ada huruf vokal A, I, U, E, O, dan ada huruf konsonan selain dari A, I, U, E, O. Jika setelah huruf K, P, T, S maka dia masih huruf konsonan, maka tidak luluh. Contohnya, kritik, transfer, proses, stabil. KR, TR, PR, dan ST itu merupakan konsonan ganda sehingga menjadi mengkritik, mentransfer, memproses, dan menstabilkan.
Menasal ditambahkan menjadi meng, menasal ditambah p menjadi mem, menasal ditambah t menjadi men, menasal ditambah s menjadi men. Oke, selanjutnya penggunaan sinonim. Kalian tentu sudah tidak asing lagi dengan antonim dan sinonim. Ya, antonim adalah lawan kata, sedangkan sinonim adalah persamaan kata. Di dalam teks deskripsi, kalian lebih sering menggunakan sinonim apa atau persamaan kata. Contohnya kata indah, sinonimnya elok, permai, molek. Kata mengherankan, sinonimnya mengagumkan, memukau, dan fantastis. Nah, kata bersinonim ini digunakan agar kata yang digunakan dalam teks deskripsi bervariasi. Yang kelima, penggunaan kata depan. Kata di depan dalam teks deskripsi itu yang sering kali digunakan adalah kata depan di, dari, pada, dan ke. Biasanya menunjukkan kata tempat atau menunjukkan arah. Untuk di, ini ada di sebagai kata depan dan di sebagai imbuhan. Untuk membedakan di sebagai kata depan dan di sebagai imbuhan, kalian harus melihat kata kuncinya. Di sebagai kata depan itu selalu menunjukkan arah, tempat, atau tujuan. Di SMP Negeri 3 Mojogedang berarti menunjukkan sebuah tempat ya. Di utara berarti menunjukkan sebuah arah, di samping, dan sebagainya. Sedangkan di sebagai awalan, ini dia tidak menunjukkan tempat dan penulisannya digabung. Sedang kalau di sebagai kata depan, penulisannya dipisah. Di rumah, maka dipisah. Untuk yang di sebagai awalan yang digabung, contohnya ada kata dijual, maka tidak dipisah, digabung. Kemudian diberi, dipotong, dimasak, selain dari yang menunjukkan arah ya anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kata bermajas. Apa itu kata bermajas? Kata bermajas adalah kata perumpamaan. Ada berbagai macam kata bermajas, tetapi Ibu akan ambil 4 contoh majas saja yang sering digunakan dalam teks deskripsi. Yang pertama, majas personifikasi. Ini merupakan pengungkapan dengan menggunakan perilaku manusia yang diberikan kepada sesuatu yang bukan manusia. Jadi sesuatu itu seolah-olah menjadi seperti manusia. Contohnya, rumput itu menari saat tertiup angin. Yang menari itu biasanya adalah manusia, tetapi diumpamakan rumput dapat melakukan tarian seperti manusia. Padahal makna sesungguhnya adalah rumput itu bergoyang. Yang kedua, majas metafora. Pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Jadi, majas metafora ini seolah-olah atau membandingkan. Contohnya, raja siang keluar dari ufuk timur. Nah, raja siang ini raja biasanya untuk seolah-olah seperti di dalam kerajaan ya, siang itu. Tapi makna sebenarnya adalah matahari, karena dia bermakna menguasai siang hari. Majas yang ketiga biasa digunakan adalah majas hiperbola. Merupakan pengungkapan yang melebih-lebihkan namun tidak masuk akal. Nah, majas hiperbola ini berlebih-lebihan. Suka lebay gitu ya nak ya. Contohnya seperti apa Bu untuk majas hiperbola atau yang berlebih-lebihan? Contohnya, suaramu memecahkan gendang telingaku. Nah, ini kan sungguh sangat berlebihan.
Tidak mungkin hanya sekeras-kerasnya suara itu dapat memecahkan gendang telinga. Nah, seperti itu. Majas yang keempat yang sering digunakan dalam tes deskripsi adalah majas simile. Ini merupakan gaya bahasa pengungkapan dengan perbandingan eksplisit yang dinyatakan dengan kata depan dan penghubung. Kata penghubung ini merupakan konjungsi. Contohnya seperti apa? Kita lihat pada kalimat kulitnya sangat bening bagai embun di pagi hari. Nah, ada kata bagai di sana ya, yang menyatakan perbandingan eksplisit. Kulitnya ini bening, beningnya seperti apa gitu. Biasanya selain kata bagai menggunakan seperti. Bak. Yang ketujuh, kita akan membahas mengenai kata umum dan kata khusus. Pada pertemuan yang lalu, Ibu sudah membahas mengenai kata umum dan kata khusus. Kata umum ini bermakna luas, sedangkan kata khusus adalah kata yang bermakna sempit atau kata yang bermakna dari kata itu sendiri. Contohnya, warna. Warna itu kan banyak sekali ya, Nak. Maknanya luas. Maka kata khususnya itu merah, putih, hitam, coklat, biru, ungu, dan sebagainya. Ini merupakan warna-warna, jenis warna. Bunga, begitu juga. Bunga banyak sekali, merupakan kata umum, maknanya luas. Kata khususnya apa? Oh, dikhususkan. Bunga apa? Bunga mawar, melati, anggrek, atau bunga tulip. Seperti itu. Begitu juga dengan unggas. Dan masih banyak lagi. Yang kedelapan, tes deskripsi biasanya menggunakan diksi yang bervariasi. Diksi artinya pilihan kata. Biasanya dia menggunakan kata-kata yang indah atau kata-kata selain dengan menggunakan kata bermajas, dia juga menggunakan kata yang tidak biasa digunakan di dalam kalimat biasa. Contohnya apa? Nih ada indah, elok, permai, molek. Kalimatnya pantai indah nan permai. Nah, pemilihan kata permai ini menjadi bervariasi. Biasanya kalau kita sebutkan dengan pantai indah saja sudah biasa, tapi jika ditambahin dengan pantai indah nan permai menjadi sangat bervariasi dan menjadi menarik. Anak-anak, demikian tadi pembahasan kita mengenai kebahasan teks deskripsi. Anak-anak mengutip dari apa yang dikatakan Sapardi Djoko Damono, siapapun memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan apapun, selama usahanya dilandasi oleh pengertian. Pesan moralnya adalah kalian harus tetap percaya diri atas kemampuan yang kalian miliki. Sampai jumpa di materi selanjutnya anak-anak. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M. Semangat untuk belajar bahasa bersama-sama kembali. Bahasamu, cerminan karaktermu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.